Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pada Bincang Bola Virtual Tribun Timur pada sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, Tribun Timur akan mencoba mengupas bahasan tentang tidak lolosnya PSM sebagai salah satu klub berlisensi AFC. Dan untuk membincangnya, Tribun Timur sudah mengundang narasumber setia juga kami. Ada Bro Sulaiman Abdul Karim. Halo Bro Sule, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak ini? Alhamdulillah sehat selalu, Kak Arif. Siap, ini saya selalu senang dan bahagia ini kalau ketemu dengan Bro Sule ini. Selalu narasumber setia dan selalu bisa menyempatkan waktu untuk kami ini mengajak bincang-bincang Alhamdulillah. PSM. Bagian dari tugas Kak Arif. Oh iya, tahu media officer PSM. Betul. Yeah. Oh, ini begini Bro Sule. Jadi kita Tribuners pada sore hari ini sebelumnya Tribun Timur sudah menjadwalkan mengundang narasumber Bro Sule dan seorang lagi kita tahu adalah pengamat bola nasional yang sudah malang melintang juga dan juga lama juga di PSM, Pak Hussein Abdullah yang kebetulan mungkin nanti menyusul bergabung. Kebetulan lagi ada sementara di perjalanan. Oke, untuk mengawali saya ingin bertanya langsung ke Bro Sule terkait dengan PSSI atau tepatnya AFC barusan mengumumkan bahwa PSM salah satu klub yang tidak lolos sebagai tim berlisensi AFC. Ya. Dengan ini artinya kalaupun PSM pada musim 2020 nanti ada di dua besar atau kalau ada juara di Indonesia atau juara, tentu tidak bisa tampil di AFC Cup begitu Bro Sule ya. Betul. Nah, mungkin ada penjelasan resmi dan penjelasan lebih rincinya ini Bro Sule. Kita persilahkan. Oke, terima kasih Kak Arif. Untuk kesekian kalinya saya diundang lagi untuk berbicara di Bincang Bola Virtual Tribun Timur. Ini udah yang keberapa kalinya, seri yang keberapa kalinya ya. Ini juga bagus untuk kami sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada Tribuners dan kepada publik sepak bola yang ada di Makassar. Oke, memang faktanya begitu bahwa untuk klub licensing di tahun 2020 ini memang PSM Makassar itu dinyatakan tidak lolos bersama beberapa klub lainnya. Termasuk Persija juga ya? Persija Jakarta, kemudian Persebaya Surabaya, betul. Persela Lamongan, Barito Putra, banyak lah. PSS Semarang kalau nggak salah itu ya. Jadi hanya ada 6 klub yang dinyatakan lolos klub licensing musim 2020. Iya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa di klub licensing 2 musim sebelumnya, 2 musim berturut-turut, itu PSM Makassar lolos. Bahkan kita lolos dengan predikat granted. Iya. Jadi kalau bicara soal ranking atau bicara soal mana yang paling diakui, mana yang paling bagus, granted itulah status yang paling bagus. Istilahnya sempurna, cum laude mungkin begitu. Oh begitu, wah luar biasa ya. Itu. 2 musim berturut-turut kita begitu. Tapi memang musim ini ya faktanya bahwa kita tidak lolos. Perlu diketahui bahwa klub licensing itu memang merupakan salah satu syarat untuk bisa atau tidaknya klub sepak bola berlaga di level internasional. Karena kita di regional Asia, maka klub licensing merupakan persyaratan untuk bertanding di AFC Cup atau Liga Champions Asia. Betul. Tanpa klub licensing itu nggak bisa. Jadi begitu. Tapi bukan berarti bahwa tanpa klub licensing kemudian tim itu tidak bisa berlaga misalnya di liga domestik, itu tidak menggugurkan ya. Nah, memang dalam klub licensing itu ada beberapa
item-item penilaian yang dinilai oleh federasi dan induk federasi. Nantinya kalau item-item penilaian itu dipenuhi, item-item penilaian itu dianggap layak, maka di situ dianggap lolos klub licensing. Artinya ya kalau secara kasarnya ya diberi label klub profesional gitu. Dan itu tiap tahun harus di-upgrade. Ada beberapa item penilaian yang ada pada klub licensing, yaitu legalitas. Legalitas klub ya. Legalitas klub, legalitas itu banyak itemnya juga lagi banyak itemnya lagi ya. Kalau mau di downgrade itu PT apa juga ya. Kemudian di item legalitas itu dilihat siapa pelatihnya, apa lisensi pelatihnya, kemudian siapa direktur tekniknya, itu harus ada, siapa asisten pelatihnya, demikian begitu. Kemudian ya harus jelas juga kontrak-kontrak pelatihnya, kontrak-kontrak pemainnya harus jelas, harus tertera. Itu. Betul. Jadi proses penilaian klub licensing itu memang panjang, Kak Arif, Tribuners. Jadi banyak data yang harus kita input. Banyak data-data resmi, data-data yang sah ya, yang kita input. Itu legalitas, dari sisi legalitas. Kemudian sisi finansial fair play. Ya. Keuangan klub bagaimana, sehat atau tidak. Kemudian infrastruktur. Nah, nanti kita bicara khusus tentang infrastruktur ini. Ya, ini salah satu hal yang selalu menjadi masalah PSM. Ya, ini yang selalu menjadi ganjalan kita. Infrastruktur. Bagaimana di mana dia berhome base? Apakah home base-nya memenuhi syarat yang dipersyaratkan AFC untuk menggelar pertandingan internasional? Nah, kemudian setelah infrastruktur itu adalah youth development. Bagaimana pembinaan berjenjang mereka? Mereka punya nggak klub-klub usia dini? Iya. Pembinaan pemain muda begitu ya? Iya, yang berjenjang ya. Iya. Jadi itulah item-item penilaian yang ada pada klub licensing musim 2020 dan musim-musim sebelumnya. Jadi kalau item itu dipenuhi dan kemudian setelah diverifikasi semuanya betul, nah, maka klub yang bersangkutan mengantongi klub licensing. Oke. Kalau dari semua item-item yang dibeberkan tadi Bro Sule, ya kan kalau youth development itu kan ya pemain kita sudah punya akademi, ada jenjang gitu ya. Betul. Terus kemudian mungkin legalitas mungkin sudah ada di kantong PSM. Mungkin terkait kayak infrastruktur ini ya, Bro Sule, yang menjadi masalah. Ini pasti item yang tidak terpenuhi di situ. Iya, inilah yang selalu menjadi masalah kita dari musim ke musim soal infrastruktur. Makanya kemarin waktu kita menerima surat bahwa PSM Makassar tidak lolos klub licensing, ya kita sudah sadar, kita sudah tahu itu. Kita sudah memprediksi jauh hari sebelumnya bahwa kita pasti akan gugur di item infrastruktur ini. Saya pikir semua sudah tahu lah bahwa PSM Makassar ini memang selalu terkendala di home base, di kepemilikan home base. Kita nggak punya home base yang definitif ya, yang tetap. Meskipun ya memang sebenarnya masalah home base ini adalah masalah semua klub Liga 1. Semua klub se-Indonesia itu sampai hari ini mana ada yang punya stadion sendiri ya. Nggak ada. Kemudian ada yang bertanya begini, Kak Arif, Tribuners, kok 2 musim sebelumnya PSM bisa lolos? Karena memang 2 musim sebelumnya kita mendaftarkan stadion lain sebagai home base kita. Kita mendaftarkan stadion lain sebagai home base kita. Kita mendaftarkan Stadion Pakansari, dan Stadion Madia di Jakarta. Stadion Pakansari di Bogor dan Stadion Madia di Kompleks GBK Senayan.
pasti akan muncul pertanyaan lanjutan lagi Iya, ke Arif betul. dan Tribuners Saya baru ya. mau bertanya tadi ini, tapi dilanjutkan bersule. Ya, saya sudah paham ini bahwa memang inilah yang sementara menjadi menjadi bola panas, menjadi bola liar di luar ini, menjadi perbincangan. Bisa-bisanya ini PSM nggak lolos. Dua musim selalu main di AFC, kenapa ini kok tiba-tiba sekarang tidak gitu. Jadi banyaklah anggapan bahwa ya ini terbengkalai ini karena manajemennya mungkin sibuk urus yang ini, sibuk urusan yang lain, sibuk urusan politik misalnya. Iya. Ya silakanlah orang berpraduga seperti itu karena memang mereka belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya, jadi ya lewat momen inilah, lewat kesempatan inilah kita jelaskan. Begini Kak Arif. Jadi memang ada kebijakan memang yang kami pilih bahwa ya memang sebaiknya untuk musim ini kita tidak tampil dulu di AFC. Iya. Kita flashback dulu ya ke belakang ya. Iya, boleh. Jadi sempat memang ada wacana. Ini baru wacana. Iya. Tidak resmi, tidak official ya. Ada wacana bahwa untuk jatah klub Indonesia yang bermain di AFC musim 2021 itu dikembalikan ke kuotanya diberikan kepada 2 klub sebelumnya yang tampil 2019. Di musim 2020. Oh, begitu. Ya. Itu ada wacana seperti itu. Itu ada wacana seperti itu, tapi kan sampai sekarang tidak ada juga kejelasan, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada surat resmi yang masuk menjelaskan seperti itu dari AFC atau dari PSSI bahwa Bali yang main di 2020 itu nanti yang main di 2021, yaitu Bali United dan PSM Makassar. Ya, PSM Makassar yang waktu itu kita dapat jatah tampil di kualifikasi, kita tampil di playoff AFC Cup setelah kita menjadi juara Piala Indonesia. Sedangkan Bali United tampil di Asia sebagai jatah karena juara liga. Nah, ketika ada wacana itu muncul ya manajemen sudah kita juga sudah mengantisipasi kemungkinan betulkah kita yang ditunjuk atau kita mengantisipasi hal-hal yang lainnya. Salah satu yang kita antisipasi adalah bagaimana kalau memang kemudian kita diberi jatah untuk tampil, kemudian, nah ini poin pentingnya. Kemudian kondisi sepak bola Indonesia masih seperti ini. Iya, masih di dalam pandemi begini, Di. Ya, betul. Nah, sebenarnya kata kuncinya di situ, pandemi. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pertandingan di tengah pandemi, yang mana tidak ada jaminan kita bisa menggelar pertandingan. Tribuners, ya, dan Kak Arif. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa menggelar pertandingan. Sama dengan 2 ini kali gagal berturut-turut ini ditunda dan tidak jelas kan. Kita berkaca ke liga kita yang sampai sekarang itu tidak ada kepastian. Serba tidak ada kepastian. Saya berani bilang begitu. Bahkan di Februari nanti yang rencananya liga akan dilanjutkan, itu pun belum terjamin bahwa akan lanjut. Belum ada jaminan. Iya kan? Iya. Kita berani bilang, kita baru boleh berani bicara bahwa liga pasti lanjut kalau surat izin sudah ada. Ketika itu sudah dikantongi, udah. Iya kan? Nah, sampai sekarang kan bahkan itu pun masih diperdebatkan. Betul ya. Ya, soal perizinan itu. Nah, sekarang begini. Oke. PSM Makassar ditunjuk untuk main di AFC Cup musim 2021. Mungkin lewat playoff dulu ya, karena tahun lalu kan kita lewat playoff juga. Iya. Itu jatah itu diberikan kembali kepada PSM karena di musim 2020 ini Lalenok itu hari ya. Iya, karena liga di 2020 ini Liga Indonesia belum jalan dan belum menghasilkan juara dan runner-up atau juara Piala Indonesia misalnya ya. Kemudian jatah Piala Indonesia jatah Piala AFC diberikan lagi kepada PSM Makassar sebagai peserta musim lalu. Nah sekarang begini, ketika pas kita mau gelar pertandingan, tiba-tiba izin juga nggak keluar, gimana? Iya, satu contohnya yang begitu. 2 kali ini kan batal terus kan? Betul. Tidak ada izin dari kepolisian. Umpama pun izin keluar, kita menggelar pertandingan, ya kan Piala AFC itu kan AFC Cup itu sistemnya kan home away juga.
Iya. kualifikasi grup. Mm-mm. Jadi kita berkesempatan menjadi tuan rumah. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah, ada jaminan tidak kita bisa menggelar pertandingan, dapat izin pertandingan? Begitu kan? Dan bisa menjamin kalau bukan Nah, kondisi umpama kita mendapat izin untuk menggelar pertandingan, kan ini menjadi sebuah ironi. Liga tidak dikasih izin, AFC kok dikasih izin? Iya. Begitu. Nah, sama ini kalau kita bicara polemik begini waktu kemarin Liga Italia itu kan Juventus lawan Napoli. Iya betul. Ya. Itu federasi mengizinkan untuk bertanding, tapi pemerintah setempat pemerintah kota tidak di memberi. Naples di situ Naples, tidak ya. Iya. Pemerintah di Naples tidak kasih izin. Baik. Ya kan jadi polemik gitu. Juventus minta poin penuh, Napoli tidak mau. Tidak bisa karena dia kan tidak diizinkan. Iya. Pergi dari keluar kota kan? Iya. Betul. Jadi begitulah kira-kira yang terjadi. Jadi kita berangkat dari peristiwa itu, kemudian terjadilah club licensing ini tidak lolos. Jadi dasar pemikirannya dari situ. Jadi kemudian pertimbangan lainnya adalah begini. Kalaupun PSM Makassar tampil di AFC, itu gimana kita persiapannya? Sementara, ya kan? Sementara kompetisi AFC Cup atau turnamen-turnamen internasional yang merupakan ajang para juara-juara liga, itu kan juaranya yang tampil di situ dihasilkan dari kompetisi yang panjang. Betul. Iya. Nah, sementara kita tidak berkompetisi, tiba-tiba kita mau tampil di AFC. Kira-kira apa nantinya kita tidak jadi bulan-bulanan lawan kalau ya kan kita melawan tim yang sudah siap, yang sudah bersama-sama sejak semusim, sudah tampil selama semusim penuh, kemudian tampil di turnamen antar negara. Sementara di Indonesia tidak ada tim yang siap yang melakukan persiapan untuk tampil di turnamen yang seberat itu, seketat itu, dan yang punya gengsi besar. Iya. Begitu. Jadi di situ poinnya ya. Iya, jadi ya sebenarnya dengan tidak lolosnya PSM klub lisensi ini sebenarnya juga cukup menolong kita karena kita tidak perlu punya beban untuk memikirkan turnamen AFC Cup. Gitu. Banyak pertimbangan lagi, Kak Arif. Salah satu pertimbangan lainnya dari segi bisnis. Ya, bagaimana bisa bisnis. Itu? Ya, mungkin bisa dijelaskan juga. Ya. Tidak bisa dipungkirilah bahwa sepak bola sekarang itu kita kalau berbicara sepak bola ada dua hal yang kita bicara. Pertama prestasi dan kedua bisnis. Ya. Ya kan? Harus sejalan memang itu. Harus sejalan, prestasi dan bisnis. Prestasi tanpa bisnis. Betul. Buat apa? Bisnis. Apa yang mau kita jual kalau kita tidak berprestasi? Iya kan? Jadi ini berkaitan erat. Nah, 2 musim berturut-turut PSM Makassar tampil di AFC. Prestasi kita dapat, tapi dari segi bisnis kita tekor. Betul. Kita tekor. Jadi karena tidak main di kandang sendiri. Iya, ini kan sepak bola ini kan bicara bisnis. Sekarang kita bicara sepak bola, kita bicara bisnis. Bicara bisnis, kalau kita rugi, ngapain lanjut? Begitu. Jadi memang ada polemiknya lah. Masa mau buang uang terus sih sulit deh? Iya, betul. Kita main di AFC, tapi kita nggak main di Makassar, Kak Arif. Iya. Tribuners ya. Jadi kita nggak main di Makassar. Gengsinya AFC tidak dirasakan sama supporter PSM. Betul. Bagian kecil yang merasakan ya. Iya, kita mainnya di Bogor. Yang nonton cuma 300-an, cuma 100 orang. Sementara biaya menggelar pertandingan itu ratusan juta. Iya, betul. Iya. Contoh misalnya kita main di Stadion Madia, ya. Kita main di Stadion Madia Jakarta kemarin. Sekali pertandingan itu kita bisa habiskan 500 jutaan lebih sekali menggelar pertandingan. Sementara dari pemasukan ya. Minim sekali pemasukan dari jumlah penonton, minim sekali. Subsidi juga enggak nyampe segitu. Subsidi AFC kami itu kalau saya tidak salah ya hanya 300-an juta subsidi dari AFC. Untuk satu pertandingan itu, Di? Untuk satu pertandingan. Padahal untuk menggelar satu pertandingan itu kita butuh 500 jutaan lebih. Mulai sewa stadion, kemudian biaya pengamanan, transportasi, akomodasi tim tamu, gitu kan. Jadi
rugilah kalau dilanjutkan terus begitu. Jadi ya makanya kemarin di pernyataan resmi PSM Makassar, manajemen PSM Makassar mengatakan bahwa tidak lolos klub licensing Iya. itu bagi manajemen, bagi PSM Makassar tidak lolos klub licensing ini sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Jangan diratapi secara berlebihan. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan tendensi-tendensi yang lain, misalnya ya. Benar-benar. Nah. Jangan selalu berprasangka yang buruk-buruk begitu kan? Betul. Iya. Silakan berkomentar, silakan berpendapat, tapi jangan ada tendensi-tendensi lain, ya. Jangan sampai ada narasi-narasi kebencian yang disampaikan di situ. Sampaikan bahwa ini terlalu sibuk manajemen dengan urusan politik begini-begini. Tidak seperti itu. Iya. Untuk apa? Karena 3 musim. Kalau memang berarti musafir lagi kan? Iya. Kasihan juga sih. Ya, bahasa kasarnya kalau PSM mau lolos bisa tuh sebenarnya. Iya. Bisa, sangat bisa. Karena 2 musim berturut-turut kita buktikan kita bisa lolos bahkan dengan predikat granted itu. Iya. Nah, makanya dan peringkatnya AFC itu hari lumayan tinggi karena kita sampai semifinal ya kan? Sampai semifinal. Betul. Ya. Dan di musim yang lalu, musim 2020 ini kita punya peluang besar untuk lolos ke semifinal lagi. Iya. Begitu. Karena masih memainkan 2 pertandingan kandang kan? Masih ada 3 pertandingan. 3 lagi. Ya, masih ada 3 pertandingan sisa. 1 kali kandang, 2 kali away. Nah, makanya di pernyataan resmi manajemen kemarin itu, manajemen menyampaikan bahwa tidak lolos klub licensing ini sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Iya, betul. Justru ini sebagai momentum. Ya, justru ini sebagai momentum. Ya, kita mengingatkan kepada semua stakeholder sepak bola yang ada di Makassar, ya klub, kemudian supporter, ya, beserta ya mungkin pemerintah juga ikut sadar bahwa Makassar ini PSM Makassar ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Sayangnya ada satu hal yang tidak dimiliki, yaitu stadion yang bertaraf internasional. Untuk bisa menggelar pertandingan sekelas AFC Cup, Liga Champions Asia, gitu kan? Jadi ini adalah momentum sebenarnya untuk kita sadar bahwa memang selama ini kekurangan kita ada di situ. Kira-kira begitu, Tribuners. Oke, Tribuners. Kita jeda dulu, tidak terasa kita sudah berbincang sampai 30 menit berdua ini. Enak perbincangannya soalnya. Siap. Ya. Ini sambil kita menunggu narasumber Abdullah, kita rehat setelah yang berikut ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif.
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo Tribuners, kita kembali pada sesi kedua, masih dengan Boncang Bola Virtual Tribun Timur, dengan saya Arifidin Usman. Dan Alhamdulillah pada sesi kedua ini, pengamat sepak bola andalan saya ini, Kang Uceng, Bapak Husin Abdullah, akhirnya saya melihat lagi wajahnya Kak Uceng. Ya, hadir bersama kita. Assalamualaikum Kak Uceng. Waalaikumsalam Arif. Alhamdulillah. Muka Barta ini mudah-mudahan semakin sehat, Ki. Ya, sehat. Alhamdulillah. Tadi ini saya sudah berbincang dengan Bro Sule terkait dengan PSM yang tidak lolos lisensi klub AFC Cup. Sudah mendapatkan banyak penjelasan, termasuk alasan-alasan, item-item yang harus dipenuhi, sehingga PSM ini ada yang tidak lolos di beberapa item dan tidak diizinkan untuk mendapatkan lisensi klub dari AFC. Kalau Kak Uceng melihat seperti apa kondisi PSM? Jadi kalau tidak dapat lisensi klub artinya kan tidak bisa menggelar pertandingan AFC Cup ataupun kalau lolos atau juara itu di Liga Champions Asia. Oke, Kak Uceng, saya persilahkan. Ya, ada untung ruginya sebenarnya karena sepak bola kan itu terutama bagi pemain dia kan cari prestasi dan tim juga cari prestasi di situ, sehingga kalau profesional ya dia bisa lebih naik harganya, atau misalnya dilirik klub-klub lain dari mancanegara yang menjadi lawannya atau tim-tim yang terlibat pada level Asia. Nah, itu dari sisi ini dia rugi di situ sebenarnya. Klub juga mungkin dari sisi sponsorship. Cuman masalah kan soal penonton, karena PSM sendiri banyak keterbatasan, terutama karena kita tidak punya stadion sebagai home base di kandang sendiri. Kalaupun lolos, mainnya di kota lain, jadi memang persoalan besar juga buat PSM. Dan meskipun kita prediksi bahwa itu akan berlangsung tanpa penonton, selalu kalau bertanding di kandang lebih menguntungkan daripada main away. Persoalannya kan kita di kandang namanya tapi di kota lain, jadi sama juga, apalagi tanpa penonton. Iya. Jadi persoalan seperti tadi diungkapkan Bro Sule, Kak Uceng, tidak jelas juga jaminan izin untuk bertandingnya juga kan dari kepolisian. Ya. Kalau izin mungkin AFC bisa bantu, katakanlah melobi sekaligus sebagai ajang untuk kita uji coba dalam persiapan Piala Dunia Junior di Indonesia. Tetapi kembali bahwa memang menggelar sepak bola dalam situasi pandemi seperti ini itu juga tidak gampang. Protokoler kesehatannya tentu sangat ketat. Belum tentu juga pemain-pemain kita pada posisi yang siap untuk itu. Ya, baik dari sisi persiapan maupun dari sisi protokol kesehatannya itu sendiri. Ya, ini saling kait mengait. Bagaimana mengintensifkan latihan dalam situasi pandemi seperti ini, itu kan persoalan juga. Nah, menurut saya ya abaikan saja dan lebih baik PSM ini fokus pembinaan internal dulu, kesempatan untuk memperbaiki banyak hal. Jadi seluruh item-item yang menjadi kekurangan itu sebaiknya 1-2 tahun ini mesti dibenahi, karena tidak bisa juga dibiarkan berlanjut ketidakhadiran secara maksimal PSM di pentas sepak bola Asia. Ya, kalau kita tidak mampu seperti itu, percuma ikut kompetisi di Liga 1, juara atau jadi runner up atau juara Piala Indonesia, tetapi tidak mampu main di level yang lebih tinggi yang sebenarnya ada kelanjutannya yang sudah disiapkan oleh AFC sebagai badan atau Federasi Sepak Bola Asia. Nah, ini harus menjadi perhatian. Tetapi untuk kali ini kita ambil momentumnya untuk berbenah ke dalam.
Jadi checklist semua item-item apa dan kita harus tutupi kekurangan itu sehingga kedepannya tidak ada lagi kekurangan-kekurangan. Yang paling basic kan sebenarnya stadion. Nah kalau kita lihat ada kemauan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Nurdin Abdullah untuk membangun Mato Angin. Mudah-mudahan saja bisa selesai dalam waktu cepat. Kalau misalnya pembangunan stadion ini meniru cara-cara pembangunan stadion di Inggris, katakanlah di London. Kalau kita lihat kemarin Fulham melawan Everton, itu Everton Fulham main di kandang. Saya lihat stadion Fulham itu yang ada di London Utara, tidak jauh dari Chelsea ya, itu lagi dalam posisi pembangunan baru, direnovasi sebenarnya, dibongkar. Iya, stadion Craven Cottage, iya kan? Ya, itu kalau Anda lihat itu sebagian tribun itu sudah menjadi rangka baja semua. Artinya dia bisa mengerjakan secara rapi tanpa mengganggu aktivitas sepak bola. Nah, harusnya sebenarnya kondisi seperti ini oleh pemerintah daerah Sulsel atau kontraktor yang mengerjakan mampu meniru praktek atau cara-cara pembangunan konstruksi seperti itu. Jadi sepak bolanya tetap jalan, pembangunannya juga tetap jalan. Kenapa bisa berjalan? Iya, karena kebetulan juga tanpa penonton, jadi tidak ada yang mengganggu. Jadi konstruksinya karena memang konstruksi baja semua, itu relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Dan saya kira musim berikut 2021, 2022 itu stadion itu sudah bisa digunakan. Jadi saya sering sekali, saya biasa melihat stadion di London itu dikerjakan, tidak ada hiruk-pikuk yang berlebih-lebihan, jadi stadion itu. Nah ini yang mesti juga untuk istilahnya supporting infrastruktur dari pemerintah provinsi juga ikut berbarengan. Pada saat yang sama PSM melakukan pembenahan. Karena bagaimanapun sebenarnya klub itu selain profesionalisme ada, kemudian bisnis, hobi, dan itu menjadi kebanggaan, pride suatu daerah, suatu wilayah. Jadi orang misalnya bangga dengan PSM, orang-orang Sulsel bangga dengan PSM. Ada yang mengatakan itu harga diri. Nah ini pemerintah punya tugas memelihara kebanggaan ini, ikut mensupport kebanggaan itu dengan menyiapkan prasarananya. Nanti klubnya dibiayai oleh swasta karena aturannya seperti itu. Tidak boleh lagi klub-klub itu menggunakan dana pemerintah karena dia sudah dalam bentuk perusahaan terbatas atau sebuah badan hukum yang profesional ya. Jadi seperti itu. Kita ambil hikmahnya, penolakan ini jangan dianggap sebagai suatu bencana atau kematian bagi pengembangan prestasi PSM, tetapi momentum untuk berbenah, cek semua lini-lini mana yang kita tidak lolos, perbaiki segera. Di saat yang sama stadion sedang dibangun, begitu rampung stadion kita sudah siap untuk main di level Asia. Itulah saya kira. Mantap, mantap. Juga penjelasannya Kak Uceng ini. Tapi begini nih, saya mungkin ini kan yang menariknya juga ini, Bro Sule, Kak Uceng, bahwa yang tidak lolos ini lisensi AFC, klub AFC ini, bukan hanya tim besar seperti PSM. Ya. Ada Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, ini yang notabene klub yang luar biasa, misalnya dari supporter, dari apa. Ini mungkin itu, seperti tadi Kak Uceng jelaskan juga terkait dengan kondisi tidak punya stadion juga mungkin seperti itu alasannya ya, boleh jadi. Kalau Surabaya kan punya stadion. Kalau Persija ada setidaknya ada GBK meskipun kita lihat lagi ingin membangun stadion baru. Nah, tetapi saya mau mengatakan ketidaklulusan mereka dalam verifikasi itu artinya ada kemunduran secara umum dari persepak bolaan kita secara nasional. Nah, ini tanggung jawab federasi, PSSI. Ini ada apa? Bagaimana dia membina, bagaimana PSSI itu sebagai induk organisasi membina klub-klub yang ada di bawahnya. Ada kayak Persija, Persebaya. Itu tidak lolos ke ini verifikasi dokumen administratif. Itu kan lucu. Kalau tidak lolos gara-gara misalnya penyisihan atau tersisi, itu urusan pembinaan klub masing-masing.
ya tanggung jawab sepenuhnya kepada klub. Tetapi bahwa sudah menyangkut masalah hal-hal lain sifatnya kayak administratif, infrastruktur, atau mungkin ada faktor lain, itu sebenarnya sebagian menjadi domain tanggung jawab PSSI. Nah, ini PSSI harus introspeksi diri, mengevaluasi ke dalam apa yang terjadi sehingga tim-tim bukan cuma PSM yang memang nyata-nyata tidak punya stadion sejak 3-4 tahun belakangan ini atau 3-2 tahun belakangan ini, tapi justru Persija, Persebaya yang lengkap fasilitasnya itu justru gugur. Ini kan persoalan lucu ini menurut saya. Apa yang dia kerja PSSI selama ini, ya kan? Itu bukan semata-mata kesalahan klub lagi, tapi induk organisasi tidak mampu untuk mengayomi anggotanya di bawah. Itu. Wah, ini kritik keras juga ini Kak Uceng ini kalau begini nih. Jadi induk organisasi sepak bola Indonesia ini harus turun tangan kan, harus bertanggung jawab juga sih. Lucu karena masa ada satu negara 3 tim utamanya juara kompetisi di berbagai level atau di berbagai ini tidak lolos verifikasi untuk ajang AFC, kan memalukan namanya. Biasanya orang tidak ikut karena kena ban dari FIFA atau dari AFC. Ini gara-gara tidak administrasi. Ini kan lucu. Padahal sebelumnya lulus ke Kak Uceng kan? Iya, waktu Persija dengan PSM kan 2019 main di AFC Cup sama-sama. Sudah pernah. Artinya tim-tim ini langganan itu piala. Itu sudah langganan. Persebaya, PSM, Persija, Persipura, langganan ikut level Asia. Kok sekarang 3 klub utamanya tidak lolos verifikasi lagi? Bukan karena bertanding. Mana PSSI-nya? Mana PSSI-nya? Itu. Betul. Kalau Bro Sule, siapa tahu dengar-dengar suara-suara dari Persija atau Persibaya, apa masalahnya sampai kok seperti juga PSM tidak lolos? Ini kan lucu ini kan. Oke, sebelumnya saya Assalamualaikum dulu buat Kak Uceng. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat selalu, Kak. Sehat. Alhamdulillah. Saya menyimak dengan seksama penjelasan Kak Uceng, betul-betul mantap dan betul-betul sejalan dengan apa yang saya bicarakan tadi ya, Kak Arif ya. Betul. Tambah kritik PSSI-nya tadi itu yang bernas ini. Ya, saya yakin bahwa Kak Uceng ini bisa berbicara begini karena beliau ini pengalaman menangani PSM, mulai dari zaman dimanjakan uang APBD sampai akhirnya tidak pakai APBD. Ini Kak Uceng saya saksikan betul karena waktu itu saya masih aktif meliput wartawan. Kayaknya itu nanti di sesi 3 nanti khusus itu. Nah, setelah kita jeda. Saya tahu betul tuh bagaimana tuh dulu Kak Uceng carikan uang untuk klub untuk bayarkan gaji pemain. Jadi kalau untuk berbicara bagaimana membentuk klub profesional, saya kira memang Kak Uceng sudah paripurna nih. Dan tambahan, saya sudah melahirkan banyak pemain nasional. Betul. Dari bocah. Betul. Makassar Praligina. Praligina 2 juga. Ada Rahmat, ada ini. Saya pernah dengar cerita kisah Kak Uceng itu kalau mau lobby kontrak dengan pemain, dia ajak pemain naik mobil keliling Makassar bicara deal di mobil. Oh begitu deh. Deal di mobil. Saya urus sendiri ke Singapura, kita ini macam-macam. Jadi alhamdulillah saya paham sepak bola ABC-nya itu. Betul. Ya, saya lanjut Kak Uceng. Silakan. Jadi begini, sebenarnya kita lucu juga ini kalau kita mau berbicara AFC Cup, sementara liga sendiri tidak jalan, iya kan? Bagaimana kita mau persiapan? Kita di mana persiapan sementara kompetisi turnamen antar negara level Asia itu kan yang bertanding di situ dihasilkan lewat kompetisi yang panjang. Siapa yang juara, siapa yang runner up gitu. Nah, kemudian kita berbicara soal jaminan penyelenggaraan sepak bola di masa pandemi, terutama di Indonesia ini kan. Kita sudah tahu liga kita tidak jalan karena tidak ada izin dari kepolisian, ya kan? Sejak awal PSSI dan PT Liga sudah diingatkan soal itu. Bahwa nanti kita takutnya bermasalah di perizinan ini. Dan selalu bahasanya mereka menggaransi kita didukung oleh BNPB dan sebagainya. Ujung-ujungnya kan 2 kali batal. Bahkan dua hari sebelum kick off Liga 1 yang kemarin yang mau dilanjutkan itu,
2 hari sebelum kick off, tiba-tiba izin tidak keluar. Sementara tim semua sudah ada di Yogyakarta. Bagaimana tidak kelabakannya kita? Iya kan? Iya, biaya apa semua Iya, sudah betul. keluar semua. Gara-gara apa? Gara-gara perizinan tidak keluar. Sampai akhirnya keluarlah bahasa-bahasa supporter bahwa itu gimana itu PSSI, gimana itu PT Liga. Orang mau bikin acara 17-an saja, seminggu sebelumnya kita sudah urus perizinan. Ini mau gelar liga loh, mau urus liga, masa perizinannya tidak bisa urus perizinan. Kira-kira Jadi saya kira itu Oke, Kak Uceng. bukan karena masalah COVID saja. Memang tidak Iya. becus mengurus perizinan. Jadi kalau orang bisa bertanding antar kecamatan, masa liga tidak bisa. Jadi ini tanda tanya, ini kapasitas yang ada sekarang. Bukan kapasitasnya sebenarnya, kemauan. Mau enggak mereka ngurusin sekarang. Jadi kalau saya melihat tidak ada semangat untuk mengurusin bola sekarang ini, tidak seperti dulu. Apalagi saya dengar Liga 1 tidak ada juaranya, ya bertanding saja, tidak ada juaranya. Tidak ada degradasi juga. Tidak ada degradasi. Sebenarnya ya bubarkan saja, maksudnya selesai, anggap saya sudah selesai. Betul. Daripada berharap akan bertanding lagi, toh tidak ada izin, buang-buang biaya, lebih baik anggap kompetisi ini selesai karena force majeure. Sudah tutup. Betul. Jangan lagi kita semua di PHP atau pemain di PHP akan ada pertandingan, karena konsekuensinya juga tidak mudah ke klub dan pemain itu sendiri. Klub ya harus menanggung gaji. Sementara pemain kalau tidak digaji kan kesian dia. Tinggal di sini terutama yang pemain asing biaya hidupnya tinggi. Itu belum lagi aspek psikologis, tidak ada pertandingan. Kan mereka kepikiran semua. Jadi lebih baik putuskan sebenarnya PSSI kita desak atau menyarankan sudahlah. Toh tidak ada juara, juga tidak ada degradasi. Artinya tidak ada promosi juga dari bawah. Hentikan saja daripada masih berharap untuk bertanding, orang latihan, tidak ada tujuannya. Iya kan? Lucu ini kalau dibiarkan berlangsung ini situasi. Kita semua menjadi orang bodoh. Iya. Masanya sudah ada dijanji klub promosi ini, Kak Uceng. Ada, saya tidak tahu. Ada dijanji klub dari Liga 2 untuk promosi 2. Ada dua yang promosi. Tapi tidak ada yang degradasi. Bagaimana? Ya sudahlah promosi saja. Tambah. Kayak dulu kan biasa. Ya, betul. Ya. Saya minta maaf karena tidak bisa bergabung lama-lama Mas Arif sama. Oke, siap. Siap, Kak. Iya, siap, Kak. Tapi saya bangga sekali masih dan senang masih diingat oleh teman-teman di situ. Siap. Oke, Kak Uceng. Closing statement dulu. Kalau closing statement dulu, kalau begitu sebelum pergi, Ki. Selamat Kak Uceng dapat cucu baru. Oh, alhamdulillah. Selamat, Ki. Berkah selalu. Saya lagi sama Pak Sap ini. Pak Sap ada di sini. Oh, alhamdulillah. Chief the Mission Indonesia pada Asian Games. Siap. Dan mantan pemilik Persija Jakarta. Juara Persija. Masih pemilik Persija. Masih pemilik Persija. Ya. Oke. Baik. Makasih Arif. Siap. Terima kasih banyak Kak Uceng. Kak Uceng. Api waktu PSM memenangkan Piala Indonesia melawan Persija, itu mengalahkan omnya yang bernama Jenderal Polisi Purnawirawan Safrudi. Itulah api itu mengalahkan omnya. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Uceng. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners. Kita sebelum masuk sesi ketiga, saya ingatkan kalau boleh ada pertanyaan ataupun tanggapan bisa dituliskan di kolom live YouTube Tribun Timur atau live Facebook Tribun Timur. Oke, Tribuners, kita kembali setelah yang berikut ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan
ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, kembali lagi dengan bincang bola virtual Tribun Timur. Masih bersama-sama saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur, dan narasumber saya Bro Sule. Dan tadi alhamdulillah sudah sempat bergabung dengan pengamat sepak bola nasional dan juga mantan pengurus PSM Kak Husein Abdullah. Kebetulan beliau lagi menunggu kelahiran cucu, jadi Sudah lahir cucu. Oh sudah ya. Iya. Jadi mungkin lagi sibuk karena saya lihat tadi bersama dengan Komjen Purnawan Saprudin, jadi mungkin lagi ada hal-hal yang penting. Oke, Tribuners, pada sesi ketiga ini sebelumnya saya ingin bacakan beberapa komentar yang ada di live YouTube Tribun Timur ya. Oke, jadi ini ada pesan dari siapa ini? Pertama ada Agus Tri. Semoga panjang umur buat penonton setianya Tribun Timur. Amin. Amin. Bolehlah mampir ke channel YouTube-ku juga bisa. Oh, nanti dibuka-buka Agustri. Kemudian dari Bang Abdurrahman Bani. Tetap semangat pengurus PSM-ku. Ewa ko. Wah, ini berarti untuk Bersule juga ini. Tetap semangat ini pengurus PSM. Insya Allah tetap semangat. Ya, mudah-mudahan ini. Kebanggaan ini, pride. Betul. PSM. Sulawesi Selatan dan Makassar ada di dada kita kan. Oke, dan berikutnya ada Eric Kopler, Madura hadir. Oh, ternyata juga dari Madura. Dari Tribuners juga ini, dari Madura. Kayaknya pendukungnya Madura United juga hadir. Oke, siap. Terima kasih, Bung Eric Kopler. Kemudian ada Dr. Andi Maryam. Salam sama Kakak Uceng. Oh, ini kayaknya Dr. Andi Maryam, rektornya UIT. Oke. Salam untuk Kak Uceng. Mudah-mudahan Kak Uceng masih menyimak di live YouTube dari Dr. Andi Maryam. Oke, Tribuners. Mungkin saya ingin melanjutkan tadi ya. Jadi cukup jelas penegasan juga bahwa PSM, Persija, kemudian juga ada Persebaya tidak lolos lisensi klub AFC. Ini memang lucu dilihat, sangat lucu. Karena sebelumnya kayak PSM 2 musim berturut-turut dia lolos dan bahkan bertanding dan bermain di kualifikasi dan sampai babak penyisian grup semifinal zona ASEAN juga. Nah, tapi ini yang kemudian tidak lolos. Tadi sudah diungkapkan sudah sama Kak Uceng, sama Bro Sule bahwa harusnya PSSI turun tangan dong untuk urusan administrasi. Persoalan stadion, prasarana ini seperti ini kan harus dibantu. Ya, dan mungkin juga pilihannya PSM seperti diungkapkan Bro Sule tadi, bahwa tidak ada jaminan setelah penyelenggaraan atau izin. Nah, nanti kan risikonya jauh lebih besar. Bagaimana ya Bro Sule? Kalau tidak jadi menggelar pertandingan sekelas AFC Cup karena tidak ada izin dari kepolisian. Wah, bencana itu, bencana. Oh, bencana itu Bro Sule. Iya. Bagaimana itu penjelasannya bisa jadi bencana ini? Ya. Dan Federasi AFC tidak mau tahu apapun alasannya, kalau kamu nggak bisa gelar pertandingan, ya pasti sanksi. Dia nggak mau tahu. Kalau kita beralasan bahwa maaf ini saya perizinan tidak keluar. Pandemi apa begitu? Iya, that's your problem. Itu masalah kamu. Itu masalah kamu. Ya, konsekuensinya adalah sanksi. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa menggelar pertandingan, ya konsekuensinya adalah sanksi. Sanksinya cukup besar, Kak Arif, Tribuners. Jadi sanksinya itu adalah denda ada sanksi denda, ya. Kemudian subsidi tidak diberikan, ditarik subsidinya. Kemudian kita harus menanggung akomodasi dan transportasi tim tamu yang sudah datang di tempat pertandingan, di kota pertandingan. Rugi 3 kali itu kalau begitu. Rugi banyak. Rugi banyak. Iya. Jadi subsidi ditarik. Kita menjamin top yang datang. Iya. Ada lagi. Dan ada lagi denda finansial. Jadi memang sangat rugi, sangat berisiko sekali, sangat berisiko. Tapi kembali bahwa di pernyataan resmi manajemen PSM Makassar yang kemarin waktu dinyatakan tidak lolos lisensi, di akhir pernyataan kan kami menyampaikan dukungan dan doa
kepada siapapun nanti tim asal Indonesia yang bertanding di AFC Cup, kami doakan dan kami dukung, mudah-mudahan bahwa mereka bisa berpartisipasi di AFC Cup dan bisa menggelar pertandingan sesuai dengan venue dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kita doakan. Tetap kita dukung. Mudah-mudahan. Ya. PSM Makassar pernah dalam posisi seperti itu, Kak Arif. Kapan itu? Waktu kita mau lawan klub ini apa? Oh, betul. Filipina. Ini 2020 ini toh? Yang baru-baru ya. Iya. Jadi kita mau lawan Maret, tidak salah toh? Ya, betul. Kita mau lawan kayak FC Iloilo. Oh iya. Itu kan awal-awalnya pandemi. Betul. Masuk Indonesia, bukan awalnya masuk, tapi awal-awalnya mulai booming di Indonesia. Ketika itu PSM Makassar dalam posisi akan menggelar pertandingan melawan tim dari Filipina kayak FC Iloilo. Itu kan timnya udah datang ke Indonesia. Iya. Kita lobby izin di Polda Metro Jaya, izin belum keluar. Mau bertanding itu? Betul, sudah mau bertanding 2 hari sebelum pertandingan. Panas dingin gitu Bro Sule. Semua orang yang ada di klub, di manajemen itu tidak ada yang duduk, tidak ada yang tenang duduknya. Berdiri semua, pokoknya semua segala cara kita urus. Bagaimana caranya begini. Dan di situ kita baru menghadapi kondisi pertandingan seperti itu. Ya, tiba-tiba dinyatakan bahwa pertandingan tidak boleh ada penonton. Saat itu juga? Saat itu, ya kan? Tanpa penonton, kita putuskan tanpa penonton. Kita sudah cetak tiket, sudah terlanjur cetak tiket, dan tiba-tiba diumumkan tanpa penonton karena pandemi itu kan. Iya. Kemudian perizinan belum kita dapat. Kemudian tiba-tiba turun lagi aturan bahwa kalian harus pakai standar protokol kesehatan. Iya. Jadi tanpa stimulasi kita dihadapkan pada kondisi seperti itu. Coba dibayangkan bagaimana chaosnya saat itu. Tapi kan alhamdulillah, alhamdulillah berkat dukungan dan doa dari semua pihak, alhamdulillah bisa terselenggara pertandingan itu. Izin bisa kita dapat. Kemudian pertandingan kita selenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan, ya. Jadi semua pemain dan ofisial yang terlibat dalam pertandingan itu kita dulu masih rapid test. Kita berlakukan rapid test, ya. Kemudian kita termogan. Cuci tangan, pakai semua ya. Betul. Pakai masker. Kita kasih masker. Itu persiapannya itu hanya berapa? Enggak sampai 1 kali 24 jam kita bisa mengadakan item-item itu. Nah, itulah yang akhirnya kemudian juga menjadi bahan pemikiran kita untuk sebagai pertimbangan untuk AFC Cup di musim yang akan datang. Waktu itu ancamannya tegas sekali, kalau kita tidak bisa, bahkan waktu itu seandainya batal itu hari, waduh, bencana tadi saya bilang. Kita sempat berpikir bahwa ya udah kita pindahkan pertandingan ke Bogor, ke Pakansari. Kali aja pemerintah di sana dan kepolisian di sana mau keluarkan izin. Kita sudah sempat berpikir seperti itu. Sudah mencari alternatif. Sementara tim tamu sudah tiba di Jakarta. Iya, sudah latihan juga kan kayak Iloilo FC itu. Ya, mereka tiba lebih cepat. Mereka 3 hari sebelum pertandingan datang. Jadi dianggap sudah datang kan? Iya, betul. Meskipun dalam regulasi itu kan 2 hari sebelum pertandingan yang menjadi tanggungan tuan rumah. Tapi 3 hari. Iya, kita sudah sempat berpikir kita pindahin pertandingan ke Bogor. Oke, kita tanggung hotelnya tim tamu, kita tanggung transportasinya tim tamu. Tidak apa-apa. Daripada kita malu kan? Termasuk walaupun ditunda 1 hari begitu pertandingan. Tidak boleh ada penundaan pertandingan. Tidak ada ya? Iya, tidak boleh. Ya harus digelar di jam yang sama, hari yang sama, dan kick off di jam yang sama yang ditentukan. Tapi alhamdulillah waktu itu ya terlaksana. Kita berpikir tenang, kita cari solusi sama-sama. Waktu itu kita tidak mau terbawa susah menghadapi kondisi ini. Karena kalau kita bawa susah, energi kita akan terbuang ke situ. Jadi waktu itu kita semangat, kita tetap optimis, kita bisa ini gelar pertandingan ini. Ayo, akhirnya dengan optimisme itu menambah energi.
Akhirnya kita bisa bekerja lebih tenang, akhirnya izin dapat. Waktu itu kita betul-betul kasih garansi ke kepolisian bahwa kami siap tidak mendatangkan supporter, tidak mendatangkan penonton. Kami akan mengumumkan bahwa tidak ada penjualan tiket. Mereka waktu itu minta itu, kepolisian. Kemudian kepolisian minta, bagaimana dengan protokol kesehatan? Kami siap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKI. Kami datangkan ambulans, kami datangkan tenaga kesehatan, kami buat termogan, kami berikan masker, hand sanitizer, kami siap. Akhirnya dengan segala jaminan-jaminan itu, alhamdulillah izin keluar waktu itu, dan akhirnya pertandingan digelar. Tapi itu dulu. Iya. Ke depan ini kan tidak pasti. Iya, betul, Ya? betul, Iya. betul. Kemungkinan Kemungkinan 2 kali penundaan itu kan bikin klub juga sudah was-was, hati-hati kan. Iya. Ya, kemungkinan hal-hal itu juga lah yang menjadi bahan pikiran teman-teman di klub-klub lain ya. Seperti Persija, Persebaya, kemungkinan. Ya, akhirnya mereka tidak terasa 1 jam sudah 60 menit kita di Bincang Bola Virtual. Mungkin terima kasih. Penegasan dulu dari Bro Sule sebagai closing statement juga terkait dengan keputusan dan apa sih yang terjadi dengan manajemen sampai itu tadi tidak keluar lisensi klub AFC-nya. Mungkin penegasan di situlah supaya simpang siur yang ada di sosial media, Facebook sampai bilang manajemen tidak serius ini atau apa semua bisa clear. Oke, saya persilahkan Bro Sule. Halo? Ya. Bro Sule? Ya. Oke, ya. Oke ya. Tribuners dan publik sepak bola pencinta PSM Makassar, tetap dukung PSM Makassar bagaimanapun kondisinya, bahwa percayalah manajemen di PSM Makassar selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, memberikan hiburan yang baik, memberikan tontonan yang baik kepada teman-teman supporter Makassar. Dan kita yang ada di PSM Makassar ini semua personal, semua ingin menjadikan PSM Makassar ini sebagai kebanggaan kita bersama-sama. Percayalah bahwa itu yang menjadi tujuan utama kami. Tujuan utama kami di PSM Makassar. Tidak ada hal-hal yang lain. Prestasi, bisnis, kalau bisa berjalan bersamaan, alhamdulillah. Tapi kalau baru prestasi saja yang bisa jalan, ya kita maklumi dulu untuk sementara ini. Insya Allah ke depan pasti dengan dukungan semua stakeholder sepak bola yang ada di Makassar, yang ada di Sulawesi, manajemen, supporter, kemudian pemerintah, mudah-mudahan prestasi yang lebih tinggi bisa kita raih dan bisnis yang lebih sukses lagi bisa juga kita raih. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak nih Bro Sule, ya Wakil Media Officer PSM Makassar, dan setidaknya panjang lebar juga sudah dijelaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan manajemen untuk membuat PSM tidak bisa meraih lisensi klub AFC Cup. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama terkait dengan pandemi dan tidak tersedianya juga PSM sudah 2 musim jadi tim musafir kalau di AFC Cup. Nah, semoga mudah-mudahan kita berharap Pak Gubernur Prof. Nurdin Abdullah dengan Stadion Matuangin, New Matuangin nanti betul-betul bisa menjadi kebanggaan baru PSM dan kita bisa berkandang untuk menyambut Liga Champions Asia atau AFC Cup di Makassar. Oke, Tribuners, tidak terasa sudah 60 menit. Tidak kurang-kurangnya saya mengingatkan, jangan lupa untuk selalu menegakkan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga jaga jarak. Tribuners, kita berjumpa kembali pada Bincang Bola Virtual berikutnya, dan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam PSM, Ewako PSM. Ewako. Ya.